Halo teman-teman, saya sekarang sedang berada di kawasan industri Terboyo. Kali ini saya akan mengupdate atau melihat progres pembangunan tol Laut Semarang Demak. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Di depan kita ini adalah tempat yang nantinya akan dibangun rumah pompa Sri Wulan. Di bawah kita itu ada sebuah pipa yang sepertinya berfungsi untuk mengalirkan air atau membuang air yang berada di area kolam retensi Sri Wulan dan area disposal.
Rumah pompa Terboyo dibangun sebagai bagian dari proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, khususnya pada seksi 1C, yang juga meliputi pembangunan kolam retensi Terboyo. Konstruksi utamanya dilengkapi dengan sistem pompa yang besar. Terdapat total 8 unit pompa di rumah pompa Terboyo. 6 unit pompa besar jenis aksial dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter per detik. 2 unit pompa kecil jenis submersible dengan kapasitas masing-masing 500 liter per detik. Rumah pompa ini juga terkait erat dengan kolam retensi Terboyo yang berfungsi menampung air. Konstruksi kolam retensi ini melibatkan pembangunan tanggul dan pekerjaan pengerukan atau penyedotan lumpur. Dinding rumah pompa Terboyo kabarnya juga menggunakan penahan seperti ground ancor. Secara keseluruhan, konstruksi ini adalah bagian dari infrastruktur pengendalian banjir dan rob di kawasan tersebut. Di sini sedang ada proses dimulainya pembangunan jembatan Kali Babon, dan ada ekskavator yang berfungsi untuk menancapkan sheet pile. Sheet pile, turap, memiliki peran yang sangat penting dan serbaguna dalam infrastruktur di lingkungan berair, seperti sungai, pantai, danau, atau area dengan muka air tanah tinggi, cover dam. Pengendali air, sheet pile membentuk struktur sementara yang kedap air di dalam badan air, menciptakan area kerja yang kering, seperti untuk pembangunan pilar jembatan atau fondasi di tengah sungai atau laut. Jembatan Kali Babon berfungsi sebagai konstruksi transisi antara main road timbunan tanggul laut dengan jembatan di atas sungai Babon itu sendiri. Konstruksi jalan tol di seksi ini, termasuk approach atau plat injak jembatan, diketahui menggunakan teknik khusus seperti matras bambu hingga 13 layer pada beberapa bagian timbunan untuk stabilisasi di atas tanah lunak, perairan. Meskipun detail spesifik tipe jembatan, misalnya bentang, tinggi, atau bentuk pilar, untuk tol di atas sungai Babon tidak dijelaskan secara rinci, konstruksinya dipastikan disesuaikan dengan tantangan lingkungan pesisir dan terintegrasi dengan fungsi tanggul laut. Terlihat ada 2 unit alat pancang paku bumi diesel hammer yang sedang mengerjakan proses konstruksi jembatan Kali Babon. Tanggul laut tol Semarang-Demak akan diperkuat dengan tetrapod di atas tumpukan batu besar, boulder, untuk memecah gelombang laut, dan proses awalnya seperti di bawah ini ya teman-teman. Terlihat sedang ada alat berat bulldozer yang sedang meratakan timbunan.
Tanggul kolam retensi Sriwulan dibangun dengan cara memperkuat fondasi tanah lunak di bawahnya menggunakan kombinasi PVD, prefabricated vertical drain, matras bambu, dan pasir laut. Setelah itu, dilakukan pemanjangan menggunakan diesel hammer untuk struktur tiang panjang beton, CCSP. Bagian pinggir kolam retensi dengan muara sungai akan dipasang sheet pile untuk memperkuat konstruksi. Sementara sebagian tanggul lainnya akan dipanjang menggunakan pita PVD dengan kedalaman sekitar 20 meter dan ditimbun dengan tanah padas. Pemasangan sheet pile dilakukan di batasan antara kolam retensi dengan muara sungai Kali Babon untuk memperkuat konstruksi. Pemasangan pita PVD dilakukan untuk sebagian tanggul lainnya dengan kedalaman sekitar 20 meter. Setelah itu akan ditimbun dengan tanah padas. Alat seperti diesel hammer digunakan untuk memanjang tiang panjang jenis CCSP atau beton set pile. Untuk bagian timbunan tanggul kolam retensi Sriwulan yang berbatasan dengan Sungai Babon, tapak bawahnya dibuat lebih lebar agar mampu menopang dan mendistribusikan beban ke area yang lebih luas dan merata. Setelah tanggul selesai, kolam retensi ini memiliki kapasitas menampung lebih dari 1 juta meter kubik air dan dilengkapi rumah pompa untuk mengalirkan air ke laut. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.